Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktaviana Pasaribu dengan NIM 2310521012. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai rancangan busur sangkar Latin atau RBSL dari mata kuliah rancangan percobaan. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh soalnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan dari kopi Arabica dalam pengolahannya. Dicobakan 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu dan waktu penyangraian. Nah, di sini kita disuruh membuat data dari tingkat kesukaan kopi dan melakukan analisa keragaman dan uji perbandingan berganda yang tepat. Nah, di sini kita sudah memiliki data-datanya. Nah, selanjutnya untuk langkah pertamanya kita akan mencari jumlah kolom di setiap formula, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, baiklah, saya akan buatkan contohnya seperti ini rumusnya. Sama dengan sum, kita buka kurung, lalu kita deret dari formula A1 sampai A5. Kemudian ada kesalahan, kita ulang sekali lagi. Itu sama dengan sum, kita deret formula A1 sampai 5. Nah, begitu juga seterusnya kita lakukan sampai ke formula yang kelima. Nah, berikutnya kita akan mencari jumlah barisnya, yaitu kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, kita deret dari formula A1 sampai E. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat sini. Nanti untuk sampai ke fermentasi 5 kita sama menggunakan rumusnya. Nah, berikutnya kita akan mencari jumlah dari semua barisnya, yaitu seperti berikut. Kita hanya menggunakan rumus sum, lalu ini kita deret semua, lalu kita enter. Nanti akan didapat hasilnya 186,03. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari reratanya, yaitu kita akan mencari jumlah dari perlakuan A. Di sini sudah tertera rumusnya, yaitu dimana kita akan menambahkan semua formula A yang ada di tabel, kemudian kita jumlahkan semuanya, nanti akan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk mencari reratanya, kita hanya perlu mengklik jumlah dari perlakuannya ini, lalu kita bagikan ke banyaknya perlakuan, yaitu sebanyak 5. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari FK atau formula atau faktor koreksinya, yaitu kita menggunakan rumusnya, yaitu kita menggunakan sama dengan jumlah barisnya kita pangkatkan 2, lalu kita bagikan ke jumlah kebanyaknya perlakuan juga kita pangkatkan 2. Nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti berikut, yaitu 1384,286. Nah, selanjutnya kita akan mencari sumber keragamannya. Pertama kita akan mencari DB barisnya dulu, yaitu
DB barisnya itu kita menggunakan rumus sama dengan konta, lalu fermentasi 1 hingga 5 kita kurangkan dengan kita kurangkan dengan 1, yaitu kita akan mendapatkan hasilnya sebanyak 4. Begitu kita lakukan sampai ke perlakuan. Nah, untuk DB totalnya itu kita peroleh dari, kita menggunakan rumus sama dengan 5 dikali 5 kita kurangkan 1, maka kan kita dapatkan hasilnya sebanyak 24. 5-nya itu yaitu dari jumlah fermentasinya, banyaknya perlakuannya dan perulangannya. Nah, berikutnya kita akan mencari DB galatnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan DB total kita kurangkan dengan DB baris, DB kolom, dan DB perlakuan, maka akan kita peroleh hasilnya itu sebanyak 12. Nah, untuk mencari JK barisnya kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan seperti ini, sama dengan sum SQ, lalu kita buka kurung, kita mencari jumlah baris 1 hingga 5, kemudian kita bagi dengan kita masukkan rumus konta, lalu kita blok fermentasi 1 sampai 5 kita kurangkan dengan jumlah FK-nya. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut, lalu kita tinggal menderetkannya saja ke bawah. Nah, untuk mencari kuadrat tengahnya kita bisa menggunakan rumusnya, itu sama dengan JK baris kita bagi dengan DB baris, maka kan kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita tinggal menderetkannya saja. Nah, untuk mencari F hitungnya kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan KT baris atau kuadrat tengah baris kita bagikan dengan kuadrat tengah galatnya. Nah, kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Dan untuk F tabelnya kita menggunakan rumus sama dengan F inverse, lalu kita buka kurung, masukkan 0,05, lalu kita blok DB barisnya dengan DB galatnya, maka kita akan memperoleh hasil seperti berikut. Nah, begitu juga kita deretkan saja ke bawah untuk mencari hasil yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji lanjut BNT, atau kenapa kita menggunakan BNT, karena kita memiliki perlakuannya itu sebanyak 5 atau maksimumnya itu 5, dan F hitung kita lebih besar daripada F tabelnya. Kita bisa melihatnya seperti berikut. Nah, untuk mencari nilai uji BNT-nya kita bisa menggunakan rumus seperti berikut ini, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan T inverse buka kurung 0,05 dibagi 2, lalu kita blok DB galatnya, kemudian kita kalikan dengan kita menggunakan rumus SQRT-nya, lalu kita buka kurung, kita masukkan 2 dikali kuadrat tengah galat dibagi konta, lalu kita blok formulanya, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari selisihnya kita perlu mengurutkan dari data terbesar hingga ke terkecil. Bagaimana caranya kita mengurutkannya? Kita pergi ke data, lalu kita klik ini,
Lalu nanti kita akan menyalin ini di sini. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita akan mengurutkannya dari terkecil hingga terbesar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya tuh sudah berurut. Kebetulan ini berurut dari A sampai E. Nanti kita akan mendapatkan urutannya secara otomatis. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari data ini yaitu kita sebaiknya menggunakan perlakuan A karena nilainya lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih.